Halo, kembali lagi dengan saya Christiana Syahotang. Kali ini kita akan membahas UAS dasar-dasar pengauditan. Jadi kita mulai langsung aja ya. Auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kemudian hubungan antara akunting dan auditing. Terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses akunting dengan mana laporan keuangan disiapkan dan audit atas laporan keuangan historis. Metodologi akunting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan diiktisarkan ke catatan akunting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan akunting. Tujuan utama dari akunting adalah mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, akunting adalah proses yang kreatif. Individu yang terlibat langsung dalam proses akunting perusahaan adalah seluruh pegawai perusahaan. Kemudian, mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Kebutuhan akan audit yang independen atas laporan keuangan didasarkan atas 4 kondisi. Yang pertama, perbenturan kepentingan atau konflik of interest. Penggunaan laporan keuangan mungkin memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan keuangan. Beberapa pengguna sangat peduli terhadap konflik kepentingan terjadi atau potensial terjadi antara mereka dengan manajemen perusahaan. Untuk menjembatani konflik kepentingan dan kekuatan tersebut, pengguna laporan keuangan membutuhkan pendapat dari ahli independen di luar perusahaan yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas data pelaporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan memadai. Laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Bagi pengguna laporan keuangan di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan investasi yang penting, pemberian pinjaman, dan keputusan lainnya. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan masalah-masalah akuntansi dan proses penyelenggaraan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Sebagai sesuatu yang rumit, kesalahan pemahaman dapat mengakibatkan risiko yang besar, dan penggunaan laporan keuangan akan sulit menemukan kesalahan atau sangat tidak mungkin untuk mengevaluasi mutu dari laporan keuangan. Untuk itu, pengguna laporan keuangan memakai jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterimanya. Yang keempat, keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke catatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat. Selanjutnya, dalam hal ini, ketika pencatatan akan diteliti lebih sama, maka keterbatasan waktu, biaya, dan jarak menghalangi pengguna laporan keuangan untuk secara langsung menilai mutu laporan keuangan. Selanjutnya, jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asal sesuatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, jasa non-attestation. Jasa non-attestation adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis-jenis laporan auditor. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Laporan audit adalah cara resmi auditor dalam mengkomunikasikan temuannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, auditor harus menyesuaikan dengan 4 standar pelaporan
dalam standar auditing. Yang kedua, laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asasi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor dapat menerbitkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Auditor dapat menerbitkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu yang pertama opini dengan pengecualian atau qualified opinion, yang kedua opini tidak wajar atau adverse opinion, yang ketiga tidak memberikan opini atau disclaimer. Keadaan yang menyebabkan penyimpangan dari laporan audit standar: yang pertama, pembatasan terhadap planning audit; yang kedua, ketidaksesuaian dengan PABU; yang ketiga, ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU; yang keempat, terdapatnya ketidakpastian; yang kelima, kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha going concern; yang keenam, bagian audit dilakukan oleh auditor lain; yang ketujuh, penekanan atas suatu hal pertimbangan khusus berkaitan dengan laporan keuangan komparatif. Pertanyaan selanjutnya, tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam SA 200, dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud atau kesalahan. Membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Selanjutnya, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Standar Profesional Akuntan Publik atau menurut IAP 2011, skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu pandangan atas suatu bukti. Pertimbangan profesional. Penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asasi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PABU.
Independensi auditor yang sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang bersifat melayani publik, yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Yang pertama, manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan ada beberapa. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penilaian atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu dalam mengkoordinasikan hasil pekerjaan. Tahap perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko dan bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan proses analitis. Yang kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dengan risiko bawaan, memahami pengendali internal dan pengendali klien, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Administrasi manajemen sesuai dengan SA 315. Administrasi menurut SA 315 adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang tergantung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Administrasi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Administrasi manajemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, administrasi untuk jenis transaksi. Administrasi untuk jenis transaksi ada beberapa. Yang pertama, keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, keakurasian. Yang keempat, hisab batas. Yang kelima, klasifikasi. Pengertiannya ataupun penjelasan dari administrasi untuk jenis transaksi sudah ada di penjelasan di slide-nya ya. Yang kemudian, administrasi untuk saldo akun. Administrasi untuk saldo akun juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, keberadaan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian. Yang ketiga, administrasi tentang penyajian dan pengungkapan. Administrasi tentang penyajian dan pengungkapan ada beberapa, yaitu keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, dan keakurasian dan penilaian. Proses audit dan keandalan audit. Proses audit bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungan termasuk pengendali internal dan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Menguji apakah pengendalian internal telah beroperasi secara efektif dalam mencegah salah saji di setiap administrasi manajemen. Menguji apakah terdapat salah saji material pada administrasi laporan keuangan dengan melakukan pengujian substansif. Kendala audit ada 2, yaitu bukti yang memiliki keandalan yang lebih rendah dan bukti yang memiliki keandalan lebih tinggi. Keandalan yang paling tinggi adalah dokumen dihasilkan pihak eksternal
dan dikirim langsung ke auditor. Dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Keandalan yang lebih rendah adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. Selanjutnya, risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saja material. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saja informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Kaitan antara risiko audit materialitas dan bukti audit yang pertambahannya satu akan mengurangi pertambahan yang lain. Jika bukti audit diputar sebelah kanan, maka risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan, dan jika bukti audit semakin besar maka risiko audit juga semakin besar, materialitasnya semakin kecil. Kaitan level risiko pengandaian, level risiko deteksi, pengujian pengandaian, dan pengujian substansi. Kaitan level risiko pengandaian, level risiko deteksi, pengujian pengandaian, dan pengujian substantif. Hubungan antara risiko pengandaian dengan risiko deteksi yang direncanakan berbanding terbalik. Sebagai contoh, jika pengandaian internalnya efektif, maka risiko deteksi yang direncanakan dapat dinaikkan sehingga bukti audit dapat diturunkan. Auditor dapat menaikkan risiko deteksi yang direncanakan ketika pengandaian internalnya efektif, karena pengandaian yang efektif akan mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, jika risiko deteksi yang direncanakan menurun, maka jumlah pengujian substantif dan proses audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan meningkat. Sebaliknya, jika risiko deteksi yang direncanakan meningkat, maka jumlah pengujian substantif dan prosedur audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan juga menurun. Artinya, jika auditor menentukan tingkat risiko deteksi yang rendah, dia ingin kesempatan tidak mendeteksi kesalahan terlalu kecil. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengujian lebih lanjut. Pengujian substantif adalah prosedur untuk menguji apakah nilai salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian pengandaian adalah pengujian yang dibuat untuk memperoleh bukti tentang efektivitas prosedur dan kebijakan SPI yang dirancang dan dioperasikan oleh klien. Prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengandaian yaitu yang pertama kita bahas prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti-bukti audit. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengandaian yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengandaian oleh auditor. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, see you.